السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله نحمده ونشكره على جميع نعمه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذابه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى أمته، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. Seperti yang telah disampaikan, syukur ini bahasa agama yang telah menjadi bahasa Indonesia. Akan tetapi kadang salah mengucapkan menjadi syukur dengan sin kecil. Kalau sin kecil syukur itu artinya mabok. Karena itu banyak anak-anak yang syukuran, ya mabok-mabokan. Tapi ini dengan shin besar, syukur. Syakara yashkuru, bersyukur. Kebalikan dari syukur adalah kufur. Oleh sebab itu maka kufur itu ada 3 bagian. Ada kufur akidah, ada kufur ibadah, ada kufur nikmah. Kufur akidah itu diteladankan oleh Fir'aun. Dia tidak mengaku kepada Rasulullah dan juga kepada Allah, Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Fanada fahasyara wa qala ana rabbukumul a'la. Ketika dia mengumpulkan seluruh bangsa Mesir, kemudian dia menyerukan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian. Tuh. Dari segi Rabb, dia mengaku sebagai pengurus bangsa Mesir. Tapi juga dari segi ilah yang disembah, dia juga mengaku, ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Ketika dia mengatakan kepada para pembesar Mesir, ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesar, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ma'alimtu, aku tidak tahu, min ilahin, tentang yang disembah bagi kalian, ghairi, kecuali aku. Ini disebut kufur akidah. Yang kedua, kufur ibadah. Kufur ibadah itu diteladankan oleh iblis. Iblis adalah makhluk bangsa jin. Wa kana minal jinni, kata Allah, fa fasaqa an amri rabbih. Dia adalah bangsa jin, namanya iblis. Kemudian dia kufur atas perintah Tuhannya. Kufur yang dilakukan oleh iblis adalah kufur ibadah. Dari segi akidah, iblis mengaku dirinya diciptakan Allah. Tapi dia tidak mau tunduk patuh terhadap perintah Allah. Ketika Allah mengatakan, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartuk. Mengapa tidak kamu menurut menghormati mensujudi Adam ketika aku perintahkan? Qala ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin
wa khalaqtahu min tin. Alasannya karena engkau telah menciptakan aku dari tanah, dari api, sementara Adam dari tanah. Iblis mengaku dirinya diciptakan oleh Allah. Artinya dari segi akidah, iblis itu mengakui Allah sebagai Rabb, tapi dia tidak mengakui sebagai ilah. Karena itu maka Allah mengatakan ketika itu Allah merintahkan usjudu li Adam. Coba semua sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tuh. Semua sujud, malaikat sujud selain iblis. Bukan kecuali tapi selain. Kalau kecuali maka iblis termasuk malaikat. Pada Allah mengatakan iblis bangsa jin. Karena itu illa di sini selain. Semua sujud selain iblis. Aba wastakbara, dia mengabaikan perintah itu karena merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka iblis termasuk kufur ibadah. Nah ini. Yang ketiga adalah kufur nikmah. Ini dicontoh teladankan oleh orang yang bernama Qarun. Qarun adalah keponakan Nabi Musa yang ada hubungan nepotisme dengan Fir'aun. Karena itu Fir'aun mengangkat dia sebagai seorang wali, seorang gubernur. Yang kekayaannya Qarun itu digudang-gudangkan entah berapa puluh gudang. Entah itu perak, entah itu emas, entah itu apa saja harta bendanya, karena waktu itu belum ada bank. Maka Allah menggambarkan wa inna mafatihahu, sesungguhnya kunci-kunci gudang Qarun itu la tahmilu bisyikil anfus, tidak bisa dipikul saking banyaknya oleh seorang yang seterak sekaligus. Jadi saking banyak kuncinya itu tidak bisa dipikul oleh seseorang. Kunci gudangnya itu harus pakai roda, baru di bawah. Saking ribuan itu di dalamnya adalah emas, intan, perak, berlian, segala macam. Ketika Nabi Musa datang menagih kepada Qarun untuk memberikan zakat, apa katanya? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaan yang aku miliki ini itu berkat keterampilanku, berkat ilmuku. Dia tidak mengakui bahwa ini adalah dari Allah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum ketika Nabi Musa mengatakan, jadi kamu dulu janji kepada paman akan mengeluarkan zakat, sekarang aku tagih tapi kamu tidak memberikan, tunggu. Nabi Musa berlalu, setelah jauh dia berdoa, ya Allah hukum dia. Maka akhirnya Allah menghukum dia dengan cara apa, bagaimana? Yaitu dengan cara memasukkan Qarun dengan seluruh kekayaannya satu komplek ke dalam tanah. Fakhasabna bihi wa bidarihil arda. Maka aku tenggelamkan komplek dengan Qarun ke dalam tanah yang dalam karena kekufurannya itu. Dan sampai sekarang menurut Ibnu Abbas, Qarun masih hidup di dalam tanah. Terus dia mencari jalan keluar tapi tidak menemukan jalan keluar. Hidup terus. Dan dia tersiksa sebagai orang yang kufur nikmat. Jadi kufur itu ada kufur akidah, kufur ibadah, kufur nikmah. Adapun yang kita bahas sekarang ini tentu saja bukan kufur akidah, bukan kufur ibadah, tapi bagaimana ya menjalankan kufur nikmah itu barangkali.
Kita merasakan banyak nikmat dari Allah sehingga kalau kita mau hitung-hitung nikmat itu tidak akan terhitung jumlahnya. Wa atakum min kulli ma sa'altumu, aku beri kalian dengan apa yang menjadi kebutuhan kalian. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika sekalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian itu, la tuhsuha, tidak bakal kalian mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat itu. Nah, hadirin sekalian, nikmat Allah tidak terhitung. Bayangkan, pernahkah kita mensyukuri oksigen? Boro-boro, biasa. Oksigen ini tidak pernah kita beli. Tapi kalau kita sudah sesek, baru beli tabung oksigen. Satu tabung itu berapa? Dan kita tidak pernah bawa-bawa tabung. Karena oksigen ada di mana-mana. Pernahkah kita mensyukuri oksigen? Jika sekiranya oksigen itu tidak ada, mungkinkah kita hidup? Atau ada tapi tidak jalan hidung kita? Itu saja sudah bingung. Memikirkan oksigen, belum air, belum cahaya, belum melihat, belum mendengar, belum berpikir, belum makan, belum istirahat, belum tidur. Tidur itu kenikmatan yang Masya Allah. Sehingga ketika kita bangun, yang kita ucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah memicu kepada karakter kita untuk lebih meningkatkan kualitas syukur, yaitu dengan apa? Meningkatkan potensi yang dimiliki, yaitu hidup. Karena itu kita ucapkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah mematikannya. Tuh, walaupun mati di sini bukan mati beneran, sebab mati itu ada dua. Ada mati rasa, ada mati nyawa. Maka yang dihilangkan oleh Allah pada waktu tidur itu adalah mati rasa. Trak, tidur. Kalau kemudian dibangunkan itu tidak bangun, itu dengan mati nyawa, mati jiwa. Walladzi yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Tuh. Dialah yang telah mewafatkan jiwa-jiwa ketika meninggal, dan juga jiwa-jiwa yang dimatikan rasanya ketika tidur. Begitu Allah membangunkan kembali, maka kita bersyukur dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan kembali aku hidup setelah dimatikan. Hadirin sekalian, orang tidur itu dimaksud mati rasa. Tapi juga banyak orang yang terjaga tidur. Orang itu terjaga tapi tidur. Yang dimaksud yang tidur itu, yang mati itu adalah fikirnya, potensi akalnya, potensi pikirannya, potensi kemampuan bakatnya, potensi tenaganya, itu tidak jalan. Nah, orang yang tidak menjalankan potensi-potensi ini adalah kufur nikmah. Untuk menghindarkan jiwa kita dari kekufuran nikmah itu, maka Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini sudah sangat populer dalam surah Ibrahim. Andai kata kalian memaksimalkan potensi yang kalian miliki, maka aku akan tambah. Jadi yang dimaksud pertama tentang syukur itu adalah memaksimalkan potensi atau mengaplikasikan potensi dengan maksimal. Kemampuan, nalar kita, skill kita, bakat kita, keahlian kita itu dimaksimalkan kemampuan itu dengan peningkatan kualitasnya. Pasti hasilnya bertambah. Ini jangan diartikan sebagai dasar
untuk orang ngariung tumpeng, ya. Lalu berkata Ustaz, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, tapi yang dimaksud bersyukur di situ tuh makan tumpeng. Tadi disebutkan kalau kalian makan tumpeng maka akan bertambah. Yang bertambah apa? Habis. Apa tumpeng nambah lagi? Tidak. Karena itu kurang pas ya. Ayat ini digunakan untuk syukur ngariung makan-makan. Itu bukan syukur. Itu adalah hanya sekedar simbol kesyukuran. Begitu. Syukur yang sebenarnya adalah melaksanakan segala anugerah Allah dengan meningkatkan kualitas potensi kita di dalam lapangan sesuai dengan kinerja kita. Seorang petani bagaimana meningkatkan kualitas syukurnya pada Allah? Lewat pertanian. Seorang pedagang, seorang karyawan, seorang apapun sesungguhnya telah diberi kenikmatan berupa job atau pekerjaan yang itu harus ditingkatkan kualitas kesyukurannya lewat melaksanakan potensi yang lebih maksimal. Itu maksudnya syukur. Kalau menurut agama, sarful abdi, syukur itu adalah sarful abdi bima an'ama Allahu alaih libtigha'i mardatil mun'im. Yang dimaksud syukur secara definitif adalah seseorang mengaplikasikan di jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat, tuh. Di jalan yang diridhoi oleh pemberi nikmat. Sarful abdi bima an'ama Allahu alaih libtigha'i mardatil mun'im. Seseorang hamba mengaplikasikan ya atau menerapkan, mentasarrufkan nikmatnya di jalan yang diridhoi Allah yang memberi nikmat itu. Karena itu, kalaupun tidak diaplikasikan pada jalan yang tidak diridhoi, itu bukan syukur. Umpama kita memiliki harta, tidak diaplikasikan pada hal yang diridhoi Allah lewat sedekah, lewat zakat, lewat infak, tidak. Tapi berpoya-poya, menghambur-hamburkan uang itu, bermewah-mewahan dan sebagainya. Apalagi kemudian berjudi, main perempuan dan sebagainya. Oh, itu bukan syukur itu. Itu kufur. Itu namanya kufur nikmah. Nah, kembali kepada apa yang kita miliki di lingkungan masyarakat kita sebagai karyawan, apa yang telah diberikan Allah? Satu adalah job. Kita diberikan oleh Allah memiliki kedudukan sebagai karyawan. Kemudian di situ juga punya potensi dalam struktur kita menjadi apa, jadi apa, jadi apa. Lalu Allah memberikan kelebihan kepada kita sesuai dengan bakat kita. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Nah, itu tadi. Sarful abdi bima an'ama Allahu alaih. Seseorang mengaplikasikan dengan peningkatan kualitas kesyukurannya lewat meningkatkan potensi kinerja yang betul-betul dinikmati sebagai satu pengabdian kita kepada Allah yang telah memberikan fasilitas itu, ya, karena sesungguhnya apapun itu datang dari Allah. Kullun min indillah. Katakan oleh Muhammad, semua yang datang kepada kita hakikatnya dari Allah. Karena itu dalam satu doa bersyukur, Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahad min khalqika faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakal syukru. Tuh. Baru seseorang bisa disebut bersyukur kalau membaca ini pagi sekali, sore sekali. Allahumma ma asbaha bina. Kalau sore, Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahad min khalqik faminka wahdaka la syarika laka lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, tidak ada pagi ini dan tidak ada pagi ini ya dari kenikmatan yang datang kepadaku, baik langsung maupun melalui orang, hakikatnya semua datang daripadamu, tidak ada syirikat bagimu.
Karena itu segala puji bagimu dan segala syukur bagimu. Ini baru orang bisa disebut bersyukur, kata Nabi. Andaikan dia membaca doa itu. Itu artinya aplikasi pensyukuran di pengakuan terhadap kenikmatan semua datang dari Allah. Maka karena datang dari Allah, alamat kita berterima kasih cuman kepada Allah. Lah, berterima kasih kepada Allah itu gampang, tetapi mengaplikasikan nikmat di jalan yang dari Allah dengan peningkatan kualitas dan mutu kerja kita, baru itu bersyukur yang sebenar. Kalau tidak begitu belum sebut bersyukur. Dalil yang menyatakan syukur itu banyak dalam Al-Quran, juga hadis yang menerangkan syukur itu ngabring. Dalam surah Az-Zumar ayat 7, dalam surah Ar-Rahman ayat 60, dalam surah Luqman ayat 12, itu bicara tentang masalah syukur. Dalam surah Az-Zumar ayat 7, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhatikan kesyukuran kalian kalau kufur. Bagaimana kalian disebut orang yang bersyukur dengan ibadah sementara tidak didasarkan kepada iman? Dengan demikian maka syukur itu ya harus beriman dulu. Beriman baru bersyukur. Tidak bisa disyukur, kata Allah, aku tidak melihat syukur kalian dengan dasar kufur. Dan aku akan perhatikan kesyukuran kalian berdasarkan iman. Begitu. Kemudian dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala ayat 60 mengatakan, wa jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Bukankah balasan orang yang berbuat kebajikan itu juga akan mendapatkan kebajikan? Tuh, ini merangsang kita. Orang meningkatkan kualitas kesyukuran dengan potensi yang dimilikinya, kemudian dia menghasilkan lebih dari kadar kebiasaan, itu artinya bahwa kebaikan dibayar dengan kebaikan. Luqmanul Hakim, seorang yang diberi hikmah, kata Allah, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun hamid. Aku memberikan kepada Luqman itu hikmah. Hikmah apa? Ilmu. Untuk apa? Agar engkau mensyukuri nikmat Allah. Hendaklah kalian bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka nilai kesyukurannya akan kembali buat dirinya. Tetapi barang siapa yang tidak mau bersyukur alias kufur nikmat, silakan saja, kata Allah. Aku tidak butuh kesyukuran kalian. Allah itu Ghaniyyun Hamid. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Sekalipun seluruh umat manusia tidak mensyukur kepada Allah, apakah akan mengurangi kedikjayaan Allah, mengurangi kemuliaan Allah, mengurangi kehebatan Allah, mengurangi sifat Allah tetap mengurus kita? Tidak, tetap saja Allah akan mengurus kita. Tetap saja Allah akan memberi hidup kepada si Ahok sendiri misalnya. Tetap saja Allah akan mengurus orang-orang kafir dan sebagainya. Begitu. Karena memang Allah itu didahului oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Kataba ala nafsihir rahmah. Kataba ala nafsihir rahmah. Telah ditetapkan bagi jiwa Allah, bagi dirinya Ar-Rahmah. Sekalipun orang tidak bersyukur, tetap Allah akan mengurus. Ini hebatnya Allah. Beda dengan kita. Orang bersyukur baru diurus, tidak bersyukur mingkah. Begitu, tidak berterima kasih. Rasulullah SAW dilihat oleh Siti Aisyah ketika Aisyah melihat innahu qaimun yusalli. Sungguhnya Rasulullah kemudian berdiri lagi ketika salat sampai bengkak-bengkak kakinya. Maka kemudian Rasulullah ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijamin oleh Allah, innallaha yaghfiru ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima.
Bukankah Allah akan berikan kepadamu itu ampunan akan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan akan dimasukkan ke dalam surga pertama kali. Sudahlah, sampai bengkak-bengkak kakimu tetap engkau mau saja bersyukur. Apa jawabnya? Ya Aisyah, ya Humaira, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Apakah aku tidak mau menjadi seorang hamba yang banyak berterima kasih? Semakin aku diberi fasilitas, dimudahkan, diampuni, aku akan semakin malu dengan Allah. Nah, di sini barangkali contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW telah dibuktikan, sehingga beliau bengkak-bengkak kakinya dalam mensyukuri nikmat itu lewat sholat. Dan Aisyah menghariwangkan, sudahlah Rasulullah, katanya, kakimu untuk bengkak-bengkak begini, dan engkau telah dijamin surga, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang lalu dan akan datang. Tapi Nabi mengatakan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apa aku tidak mau gitu menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Sedangkan Allah katakan dalam surah Bani Israel, ya, zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana abdan syakura. Tuh, Nuh itu termasuk abdan syakura. Apakah aku juga tidak mau seperti Nuh? Nabi Nuh alaihissalam yang usianya 950 tahun. Oleh lami-lami itu. Tapi yang beriman kepadanya cuma 80 orang. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap bersyukuri segala potensi dari Allah. Maka Allah katakan, innahu kana abdan syakura. Nah, Nuh saja menjadi hamba yang banyak bersyukur. Jadi mensyukuri pekerjaan, mensyukuri kegiatan, mensyukuri job kita adalah mengaplikasikan kenikmatan itu dengan peningkatan kualitas dan mutu kerja kita dengan bertambah. Artinya, lain syakartum, itu artinya jika sekiranya kalian itu meningkatkan kualitas syukur kalian dengan cara melakukan potensi yang diberikan Allah di jalan yang dari Allah, la azidannakum, niscaya akan kami tambah kalian itu hasilnya. Nah, ini sudah jelas bahwa kesyukuran itu pada hakikatnya dalam lingkungan ruang lingkup kerja kita adalah memelihara nikmat dengan tetap mengikuti segala aturan yang telah diberikan kepada kita, ditaati dan ditingkatkan secara optimalisasi. Tidak asal-asal saja hadir, absen, ngantuk, tidak ada kerja, nunutan, ngagoler di masjid. Ini karyawan telatan, bukan teladan. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat lewat pekerjaan kita dengan meningkatkan kualitas kinerja kita, sehingga hasilnya akan terasa, dan pelayanan kita terhadap masyarakat merupakan pengabdian yang tercatat nanti pada yaumil akhir dan dibalas oleh Allah dengan surga Firdaus. Amin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.